يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك يا مولاي صل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita awali terlebih dahulu berdoa memohon kepada Allah semoga kita belajar pada hari ini mendapatkan ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad utusan Allah. Ya Allah, tambahilah aku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki pelajaran yang kedua tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ada 6 rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ada yang tahu apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Baik, untuk kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara kita beriman kepada Allah dan Rasul. Anakku yang soleh dan solehah, coba perhatikan gambar berikut. Yang pertama ada gambar yaitu di ruangan kelas. Yang kedua ada gambar yaitu di halaman sekolah atau di lingkungan. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah sebagai Sang Khaliq, sebagai pencipta. Bagaimana kita mengenal ciptaan Allah beserta isinya? Maka Allah juga mengajarkan melalui yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah menciptakan alam semesta ini untuk manusia. Ada hewan, ada tumbuhan, banyak dimanfaatkan oleh manusia. Itu semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa lebih mengimani, percaya kepada Allah dengan mengenal Allah melalui ciptaan alam semesta ini dengan Al-Quran, dengan nama-nama Allah. Ketika kita mempelajari itu melalui ciptaan Allah, melalui Al-Quran, melalui Asmaul Husna, kita akan mengenal Allah. Baik, perhatikan anak-anakku. Setiap sesuatu yang diciptakan pasti ada yang menciptakan. Contoh, ada kursi, ada meja, ada buku, ada gunung, pensil, ada gedung menjulang tinggi. Ini adalah salah satu ciptaan. Ada yang menciptakan. Kursi, siapa yang menciptakan? Siapa yang membuat? Manusia. Gunung, Allah. Apakah mampu manusia menciptakannya? Tidak mampu. Oleh karena itu, kita harus mengenal bagaimana Allah itu menciptakan segala sesuatu yang diciptakan. Nah, apa saja yang termasuk benda hidup? Coba perhatikan. Manusia, hewan, singa, ikan, ayam,
tumbuh-tumbuhan, ada kelapa, ada bunga. Ini adalah benda hidup. Jadi Allah menciptakan itu ada yang benda hidup dan benda mati. Yang hidup berarti yang bernyawa. Baik, anakku yang soleh dan solehah, di dalam surat Al-Fatihah ayat yang kedua yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Segala puji, siapa yang kita puji? Allah, karena Allah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Nah, aku yang soleh dan solehah, ada salah satu seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, apa arti beriman itu? Rasulullah menjawab, beriman itu artinya percaya kepada Allah. Beriman itu artinya percaya, meyakini bahwasanya Allah adalah sebagai Tuhan semesta alam ini. Beriman kepada Allah artinya kepada Allah, percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah alam semesta dan semua isinya. Al-Quran sudah menjelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Jadi adanya alam semesta itu, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah bukti adanya Allah. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu adalah bukti adanya Allah. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam yang kalian pelajari, ada benda mati, ada benda yang tidak bisa bergerak, ada benda yang tumbuh, ada yang bisa berkembang, ada yang bernafas. Juga ada yang sebagian benda hidup itu benda yang bisa bergerak. Semua itu adalah ciptaan Allah SWT. Bagi Allah itu mudah. Bagi Allah itu mudah. Maka kita harus meyakini. Cara mengenal Allah melalui Al-Quran. Coba perhatikan, amati dan dari gambar berikut. Ini sedang membaca Al-Quran. Pasti kalian, insya Allah, mudah-mudahan kalian sudah bisa membaca. Perhatikan ayat berikut, surat Al-An'am ayat ke-6. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia. Pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Anak-anak yang soleh dan solehah, jadi ayat Al-Quran ini mengenalkan kepada kita bahwasanya Allah adalah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anak-anak yang soleh dan solehah, jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah ini adalah bukti adanya Allah. Baik, sekarang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah tahu Asmaul Husna? Apa Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Itu Asmaul Husna, ada 99. Di kelas 4 kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Bashir. Al-Bashir, coba perhatikan Al-Bashir, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada satu anak, ini ada dua anak ya. Ketika dua anak ini berbisik-bisik atau membicarakan seseorang, nah, yang kita bicarakan tidak tahu, tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Jadi tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik dan buruk itu pasti dilihat oleh Allah? Karena Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Basir. Apa Al-Basir artinya? Allah Maha melihat. Jadi Allah itu mampu melihat apa saja, tidak ada batasannya. Meskipun ada tembok beton yang tinggi, Allah Maha melihat. Maka sekecil apapun yang kita lakukan itu tidak pernah luput dari pandangan Allah. Berbeda dengan pandangan manusia yang diciptakan oleh Allah. Manusia hanya sebatas saja. Kita tidak tahu di balik tembok itu, nggak tahu, tapi Allah Maha tahu.
Allah Maha melihat. Al-Basir, Allah Maha melihat. Al-Basir, Allah Maha melihat. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengimani Allah, mengenal Allah dengan Asmaul Husna dengan Al-Adil, yaitu Maha Adil. Coba perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa suku. Beberapa suku ini ada yang berbeda-beda, kulitnya, warna kulitnya, bentuk fisiknya berbeda-beda. Allah itu yang Maha Adil. Jadi Allah menempatkan semua manusia itu sama di hadapannya. Ya, kecuali yaitu orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tidak hanya yang ditinggikan karena keturunannya, kekayaannya, jabatannya, tidak. Allah hanya melihat seseorang itu yang paling mulia di sisinya adalah orang yang bertakwa. Apa takwa? Mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang. Itulah adil. Bagaimana sikap adil ini kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya kita harus bisa ini, sama berteman itu juga tidak boleh langsung milih-milih. Dia kaya terus kita temenin, dia miskin enggak kita. Allah menerangkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha Tahu. Surat Al-Hujurat ayat. Ini Allah menyampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan Asmaul Husna. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Adil. Perhatikan gambar berikut. Ya, pemandangan di pinggir pantai nikmat sekali. Kita melihat seperti ini ya. Ini adalah bentuk, salah satu bentuk kuasaan Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, manusia pasti membutuhkan orang lain. Tidak ada manusia yang bisa hidup dengan sendirinya. Maka disebut dengan makhluk sosial. Ya, makhluk sosial, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Allah disebutkan di dalam Asmaul Husna itu Al-Adil. Apa artinya Al-Adil? Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Tidak ada yang membutuhkan pertolongan. Ya, hanya manusia lah yang hanya membutuhkan pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya menyembah kepadamu dan hanya minta pertolongan kepadamu. Nah, Dia yang memenuhi semua kebutuhan. Jadi Allah itu memenuhi segala kebutuhan manusia. Manusia membutuhkan pertolongannya. Kalau manusia membutuhkan pertolongan selain Allah, minta kepada gunung, minta kepada ya yang lainnya, pohon. Nah, itu berarti dia sudah menduakan Allah. Orang yang sudah meyakini Allah, yaitu kita minta kepada Allah. Dengan memahami sifat Allah Al-Adil, maka kalian akan selalu mengagungkan tanda-tanda bersama. Dengan cara apa? Melaksanakan segala perintah Allah dan menjalankan. Jangan sampai ditinggalkan. Sholat 5 waktu kita, mengaji kita, taat kepada orang tua, beramal soleh, berbagi dengan teman. Nah, itulah bagaimana cara kita mengenal Allah melalui Al-Quran dan Asmaul Husna. Baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, semoga pertemuan kali ini bermanfaat buat kalian. Jadi pelajaran pada pagi hari ini kita belajar 3 Asmaul Husna: Al-Basir, Allah Maha melihat; Al-Adil, Allah Maha Adil; Al-Adil, Allah Maha Agung. Kita akhiri dengan membaca hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.